anak-anak sekalian masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa masuk ke kalian. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Oke, ada yang hobi membaca? Tidak, kenapa? Males. Oke. Oh, ini. Jadi hari ini kita akan belajar membaca cerpen. Membaca cerpen. Cerita pendek. Oke, ini kalian bawa buku ini kan? Bawa bu. Nah, wah di sini nih, ini ada banyak di sini cerita-cerita pendeknya. Buka dulu halaman 21. Nah, di sana ada judul ceritanya apa itu, dibaca sama-sama. Si elok yang hampir punah. Oke, di sana si eloknya itu adalah burung cendrawasih. Ibu ini ibu baca dulu, nanti kalian baca cerita yang lain ya. Oke, burung cendrawasih adalah burung yang sangat elok. Burung ini cukup aneh. Pada manusia, anak perempuan biasanya suka berdandan kan? Akan tetapi lain dengan burung ini. Cendrawasih betina sangatlah sederhana. Bulu mereka berwarna kecoklatan, mirip dengan burung gagak. Adapun cendrawasih jantan memiliki bulu warna-warni yang tebal dan buntai indah. Tak hanya itu, cendrawasih jantan juga sangat gemar menari. Cendrawasih sangat menggoda manusia. Burung ini pun diburu kelangsungan. Hidupnya mulai terancam bahaya pada sekitar tahun 1970-an. Saat itu, keelokan cendrawasih mulai dikenal hingga ke Eropa. Orang berlomba-lomba untuk menghias rumahnya dengan cendrawasih. Bahkan, tak masalah meski cendrawasih itu sudah mati. Maksudnya, cendrawasih yang telah diawetkan. Betapa malangnya nasib burung ini. Kini nasib cendrawasih sangat mengenaskan. Oleh karena keserakahan manusia, binatang elok ini sudah hampir punah. Jadi di sana si elok itu siapa? Cendrawasih. Nah, di sana kalau manusia perempuan suka berdandan, tetapi kalau burung ini berbeda. Cendrawasih betina sangatlah sederhana, ya. Nah, kalau cendrawasih perempuan itu berwarna kecoklatan, tetapi kalau laki-laki itu malah warna yang laki-laki itu juga suka menari. Jadi cendrawasih ini sangat menggoda manusia. Maksudnya menggoda manusia di sini. Setiap manusia pada zaman itu sampai sekarang mungkin itu suka memelihara cendrawasih walaupun cendrawasihnya sudah mati. Jadi cendrawasih ini diawetkan terlebih dahulu. Kasihan kan? Nah, jadi dengan membaca cerita-cerita pendek seperti ini, kita akan lebih tahu tentang cerita. Nah, gitulah ya. Nah, sekarang ada juga nih. Buka halaman 67.
Judulnya Buku-buku Dimas. Pada hari Minggu, Ramli main ke rumah Dimas. Sesampai Ramli di sana, Dimas langsung mengajak Ramli ke kamarnya. Begitu masuk kamar Dimas, Ramli terpesona melihat lemari isi buku-buku bagus. Buku-buku itu ditata rapi seperti perpustakaan. Ada buku-buku pelajaran, buku-buku cerita, buku-buku ilmu pengetahuan, majalah anak-anak, dan sebagainya. Buku-buku itu tidak semua dibelikan oleh ayah dan ibu Dimas. Ada juga yang dibeli oleh Dimas sendiri dengan uang sakunya. Biasanya setiap awal bulan, ayahnya mengajak Dimas ke toko buku. Sampai di toko buku, Dimas melihat buku-buku di sana. Jika ia tertarik dengan sebuah buku, ia pun membelinya. Jika uang hasil tabungannya tidak cukup, ayah Dimas siap menambahnya. Dimas rajin menabung karena ayahnya berpesan, hiduplah dengan hemat. Hemat itu bisa manfaatnya. Hemat itu bisa manfaatnya. Banyak manfaatnya. Sebaliknya, Hidup boros. Hidup boros. hidup boros sangat merugikan. Kita akan menyesal di belakang hari. Nah, jadi di sana tokoh utamanya ada Dimas dan Ramli. Jadi Ramli dan Dimas itu berteman. Nah, Ramli itu pergi ke rumah Dimas untuk bermain, tetapi sampai di kamar ternyata rumahnya Dimas itu banyak buku-bukunya, ya kan? Banyak buku-buku yang bagus itu, bukan cuma buku cerita, tapi ada buku pelajaran, ada buku-buku ilmu pengetahuan, majalah anak-anak seperti ya Bobo mungkin dan sebagainya. Nah, Dimas itu dia tuh rajin menabung ya, rajin menabung karena dia juga suka membeli buku. Jadi uang tabungannya tuh untuk dia beli buku. Nah, terus ayahnya Dimas tadi berpesan, hiduplah dengan hemat. Hemat itu banyak manfaatnya. Sebaliknya, hidup boros sangat merugikan. Kita akan menyesal di belakang hari. Itu. Jadi ya begitulah ya. Oke. Jadi dengan membaca tadi kita tahu bahwa Dimas dan Ramli itu lalu yang suka menabung di yang mempunyai banyak buku di itu ya. Jadi kalian juga harus rajin menabung agar bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan, tidak meminta orang tua saja gitu, yang menjadi beban ya. Lalu nih ada lagi, buka halaman 111. Oke, yang kamu apa itu judulnya? Oke, yang belum membaca Safira boleh baca. Yang kuat ya. Jadi judulnya tadi Bobby si tukang roti. Bobby si tukang roti bekerja keras dari pagi sampai malam. Dia selalu menyetel jam wakernya agar berbunyi pukul 4 pagi. Itulah waktu untuk mulai mencampur tepung, air, dan ragi untuk membuat adonan roti. Lalu ia membakar roti untuk pelanggannya. Bobby suka sekali membuat aneka roti enak. Selain itu, ia juga suka membuat kue menggiurkan yang tak pernah kalian rasakan. Oleh karena itu, pelanggan roti Bobby banyak. Walaupun banyak pelanggan datang membeli roti Bobby, tetapi selalu ada roti tersisa saat tokonya akan tutup. Roti itu tidak dimakan oleh Bobby, akan tetapi Bobby membawanya kembali ke rumah. Bobby memang baik
baik hati. Sebelum pulang ke rumah, ia mengisi keranjang rotinya dengan bongkahan roti tersisa. Kemudian ia memberikannya kepada unggas yang tinggal di danau depan rumahnya. Jadi tokoh utamanya adalah Bobby si tukang roti. Nah, jadi di sini karena kalian sudah membaca dan memperhatikan tadi, kalian bisa tahu Bobby ini pekerja keras dari pagi sampai malam. Bagaimana caranya supaya Bobby bisa bangun pagi? Yaitu dengan menyetel jam. Bangun jam berapa Bobby tadi? 4 pagi. Oke. Nah, itulah waktu mulai mencampur tepung. Nah, dari jam 4 itulah Bobby menyiapkan adonannya. Lalu membakar roti untuk para pelanggannya. Nah, Bobby ini mempunyai aneka roti yang enak ya. Jadi bukan cuma satu, Bobby punya beberapa yang enak. Gitu. Walaupun banyak pelanggan datang membeli roti Bobby, tetapi selalu ada roti. Nah, Bobby ini tidak selalu habis ya rotinya. Dia mempunyai roti yang tersisa. Jadi Bobby membawa pulang roti itu lalu membagikannya kepada unggas yang ditinggal yang danau di depan rumahnya. Unggasnya itu bisa kayak ayam, bebek gitu. Oke, jadi untuk kalian, apalagi kalian masih kecil, jangan pernah malas untuk membaca, karena membaca adalah salah satu cara untuk kalian mengetahui hal-hal yang baru. Perbanyak baca, lalu perhatikan dan amati makna-makna yang ada di dalam bacaan itu. Nah, oke ya. Jadi hari ini kita cukup belajar cerpen itu. Nah ya, nih di sini saja ada judulnya Saya Senang Berbahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia itu terkandung beberapa cerita. Dan kalau cerita pendek itu ya kayak tadi cerita pendek. Tapi kalau cerita yang benar-benar cerita itu misalnya Malin Kundang, Timun Mas, itu yang panjang. Oke ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian tidak malas membaca lagi. Ya. Oke. Sebelum kita akhiri, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Ibu ingin pembelajaran kita hari ini dapat berguna bagi kalian semua. Berdoa mulai. Berdoa